Nah, ini kan duka cita sebenarnya, grieving. Semua orang kalau ya katakanlah pasangannya meninggal mendadak tentu kaget, syok, ya kan, sedih, ya kan. Tetapi kalau tidak dikelola dengan baik, justru menjadi sebuah trauma. Dan pada saat ketemu di tempat, saya melihat matanya orangnya kan tahu banget nih, bahkan gak bisa lupa kalau saya sih. Saya lihat itu orangnya, saya langsung kayak tegang, keringat dingin, gemeteran dan nangis di tempat pokoknya. Itu benar-benar histeris ya, sampai itu. sembunyi di bawah meja itu waktu itu di tempat umum. Kalau saya nih trauma jalan di trotoar, terus ada yang berlubang, terus saya jatuh situ, blar. Udah sakitnya, malunya, basahnya, ya kan, nggak enak tuh rasanya. Tapi kalau saya lupa, saya bisa nih ngedit peristiwa itu, saya lupa, bahaya. Halo my friends, kembali lagi nih dalam acara Jadi Gini Show, masih bersama Dr. Rai. Halo my friends. Ada openingnya sekarang guys, biar berbeda. Selamat malam nih untuk teman-teman semuanya, my friends yang udah gabungan di sini semuanya. Selamat malam. Siapa aja nih? Banyak Udah banyak nih. banget dok. Ini udah ada. Udah ada 6 juta. Udah ada 6K dok, banyak banget ini. Ya kali ini topik bahasannya emang menarik banget ya. Jadi mengenai pulih dari trauma jiwa. Pasti juga my friends juga semuanya. Iya nih, adalah sapa-sapa ya. dulu loh orangnya, iya, disapa-sapa ya dulu, kan. oke. Ada Lucia Jensen, ada Ada Sarul Oka Sudarsana, Muhammad, ada Febri Ulil, Aryan, Afidah Eka juga, Yani. Eka Yani, Putu. Wah, kalau ngomongin trauma jadi kredit ya kayaknya. Kredit ya. banget, langsung penuh. Karena kayaknya semua kok punya trauma nih, waduh. Itu yang nanti kita akan bahas ya, my friends ya. Acara kali ini siapa nih yang mendukung? Oke, Iya. acara kali ini didukung oleh Mercy. Mercy apa nih dok? White Division. Oke, Mercy White Division nih my friends, yang mendukung acara ini. Kelebih banget Gitu dia ngomong. dong. Oke lah. Uti jangan sok terkenal, perkenalan dulu dong itu. Maaf ya my friends. Selain ada Dr. Rai di sini, perkenalkan sama saya di sini ada Lisa Blackpink KW7. Saya capek dok dibilang Lisa Blackpink itu capek gitu. Oh gitu ya. Iya, jadi gaya dikit lah ya, nggak apa-apa. Saya agak-agak Please no bully. psikosomatis ya, agak mual ya. Ya. Uti dari komunitas teman baik ya. Saya Uti ya. Putri Wulandari dari komunitas teman baik di sini yang nanti akan membina acaranya kali ini Membina. ya. Situ pembina. Bukan. Menemani Dr. Rai Ini kayaknya my kali friends ini. menyaksikan ini bertambah traumanya ya, satu lagi ya di sini. Tambah Oke. trauma, sorry ya, my friends. Kita Jadi bahas ke-trigger. dulu deh. Oke. Sebelum saya makin trauma ya. Sebelum lupa ya, oke. Jadi gimana sih dok trauma itu sebenarnya? My friend juga Kenapa pasti. ya kita bisa trauma? Iya, kenapa kita itu bisa dulu trauma? kali ya. Nah, itu memang menariknya ya, uniknya pemikiran kita. Biasanya ada hal-hal yang cukup membekas dalam pikiran dan perasaan kita. Biasanya membekas itu kalau nggak yang baik banget, Yang buruk banget gitu. Nah, seringkali yang terjadi adalah yang buruk. Nah, ketika hal itu terjadi, ya kan, seberapapun kita ingin melupakannya, biasanya kita akan terus teringat, ya kan, peristiwa buruk ini. Nah, itulah yang mungkin disebut oleh masyarakat sebagai trauma. Tapi sebenarnya secara kedokteran jiwa itu ada loh, ya kan, namanya gangguan stres pasca trauma atau bahasa Inggrisnya PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Jadi gangguan stres yang dialami setelah trauma itu. Untuk PTSD itu sendiri apa langsung begitu trauma terjadi langsung ada gejalanya atau bisa dalam jangka lama dok? Ya, bisa jadi jangka panjang ya. Maksudnya biasanya setelah ada kejadian buruk kita bereaksi kan. Nah, jadi ketika reaksi kita yang terganggu namanya reaksi stres akut. Tapi kalau awal-awal nih sering kan misalnya kejadian satu kasus berduka cita nih, misalnya pasangan misalnya meninggal gitu ya, mendadak waktu kita mengurus upacaranya ya kan dan sebagainya, energi keluar, kita masih biasa aja. Tapi begitu sudah selesai upacara kok kita mulai nih ada tanda-tanda PTSD. Tanda-tanda PTSD itu 3, mudah apa diingat. aja itu? Yang pertama re-experiencing. Jadi kalau kita
seperti mengalami lagi nih peristiwa yang traumatik itu. Bisa dalam keadaan sadar begini, kita daze gitu, bengong, kok ada nih Oke, jadi kayak flash, pikiran lewat ya gitu ya. tentang kejadian buruk itu. Mhm. Kemudian bisa jadi itu munculnya di mimpi, jadi bentuknya Oke. nightmare gitu loh. Di mimpi buruk itu muncul peristiwa traumatis itu. Berarti udah masuk ke alam sadar itu ya, Dok ya? Bawah Bawah sadar, alam sadar ya, ya. yaitu re-experiencing. Kemudian ada avoidant, jadi kita menghindar. Mhm. Pokoknya hal-hal yang mengingatkan peristiwa traumatik, ya kan? Mhm. Misalnya nih ketemu mantan di Oh mana ya kan? iya. Kita menghindari tempat-tempat kencan Mhm. dulu ya Iya. kan dan sebagainya. Itu avoidant. Nah, ketika kita nggak bisa menghindar nih, Mhm. nah kita tiba-tiba harus ada di situasi itu, muncul namanya hyperarousal. Jadi Mhm. entah itu kemudian jantung jadi berdebar, nafas jadi pendek, Mhm. cepat, keringat dingin, ya muncul seperti serangan panik. Hmm. Nah, ketika 3 hal tadi muncul, ya kan, terus bertahan dalam jangka waktu bulanan, ya Mhm. kan, itu sudah kita katakan PTSD. Jadi awalnya Oke. dulu terminologi PTSD ini mulai sering dipakai ketika Perang Vietnam selesai itu. Ya kan cukup Oh. banyak veteran Amerika Mhm. yang pulang dari Vietnam kemudian sering mengalami 3 ini kan. Iya. Iya. Tidur tiba-tiba bangun udah mau perang Heeh, iya. aja ya kan dan sebagainya ya. Nah, itulah Oke. hal-hal itu. Berat. Tapi kemudian bisa saja oleh karena suatu pemicu Mhm. ya, nggak harus selalu perang. Tetapi Oke. intinya pemicu yang suatu stres yang tidak direncanakan. Iyalah, tidak Mhm. direncanakan namanya juga stres ya kan. Mhm. Mendadak ya kan dan sangat besar. Mhm. Bisa jadi bencana alam, Mhm. bisa jadi kekerasan, Mhm. ya kan? Entah itu fisik, emosional dan sebagainya ya. Bisa saja tidak mengalami tetapi menyaksikan misalnya. Oke. Ya kan, menyaksikan kekerasan, menyaksikan demo yang berakhir dengan perkelahian Mhm. misalnya atau nonton di TV. Sebenarnya itu juga bisa menyebabkan Nonton di TV juga iya, bisa kalau misalnya ada peristiwa buruk adegan-adegan. ya kan. Makanya hati-hati. Kan sering tuh ada orang ngirimin di medsos Mhm. ataukah di chat kita Mhm. video-video yang tiba-tiba isinya mayat dan Iya. sebagainya. Nah, ketika kita rentan ya, tidak siap ya Mhm. kan sedang ada problem, hal itu tuh mampu memunculkan trauma tersendiri gitu. Oh gitu. Oke. Kalau Uti nih gimana Ti? Pernah trauma nggak nih dalam Wow, banyak pengalaman banget. buruk? Banyak banget. Hmm. Dihitung Sampai jari. sulit milihnya gitu. Sampai sulit milihnya yang mana bakal saya expose gitu loh. Hmm. Tapi emang ada Hmm. sih. Hmm. Dan benar-benar ganggu banget. Berarti emang Hmm. merupakan jadi gangguan nanti jadinya ya, Dok ya. Ya, tentunya kalau 3 gejala tadi muncul ya kan Mhm. terus-menerus kan bisa mengganggu ya, Mhm. mengganggu ya kalau tidur kita terganggu, Iya, aktivitas aktivitas terganggu. terganggu, ya kan kemana-mana jadi takut Mhm. dan sebagainya, ya jadi nggak pede ya Mhm. kan melakukan suatu aktivitas, ya Mhm. tentu namanya sudah gangguan Mhm. ya kan, dan tentu harus di terapi Oh gitu. gitu. Apa ada usaha mandiri dulu nih, Dok? Mhm. Supaya untuk menghalau. Kan kita Ya, belum bisa. yang terbaik kan mencegah nih ya. Mhm. Nah, ya kan, yang terbaik yang mencegah. Mhm. Waktu ini saya dapat kasus seperti itu. Jadi seorang wanita Mhm. yang kebetulan dokter, ya, Mhm. tetapi tidak aktif. Kemudian suaminya meninggal gitu ya, mendadak gangguan jantung kayaknya. Jadi mendadaknya sih nggak terlalu mendadak. Jadi ada fase 4 hari yang dia udah mulai nggak enak, nggak nyaman. Dia Mhm. berusaha mengingatkan nih, ayolah kita kontrol yuk ke Mhm. rumah sakit, ya kan. Nah mungkin gimana si suami ini nggak mau gitu. Akhirnya terus sampai 4 hari kemudian nggak sadarkan diri dan meninggal di tempat. Oh. Nah pada waktu itu si wanita ini, ibu ini masih biasa tuh mengurus upacaranya. Bayangin nih di Mhm. masa COVID kayak gini kan, bawa jenazah Iya. dari Bali ya kan ke Mhm. Jakarta dan sebagainya, ngurus semuanya itu Mhm. selama 2 minggu selesai, Mhm. itu masih biasa-biasa aja. Nah, tapi setelah itu Gitu. kembali ke rumah, melihat lagi barang-barang Mhm. suami dan segalanya. Nah, mulai muncul tuh kenangan. Nah, kenangan yang diingat yang 4 hari itu. Waktu bersama dia mengeluh, dia menyalahkan diri sendiri Mhm. dan sebagainya gitu loh. Dia berusaha melupakan, aduh enggak saya enggak mau. Wah, itu kuncinya sebenarnya.
Trauma ini terjadi ketika kita justru berusaha menyembunyikan atau melupakannya secara paksa. Oke, ya Itu. dipahami. Iya. Nah, ini kan duka cita sebenarnya, grieving. Semua orang kalau ya katakanlah pasangannya meninggal mendadak tentu kaget, shock, ya kan, sedih, ya kan. Tetapi kalau tidak dikelola dengan baik, justru menjadi sebuah trauma. Kan tidak mau dibicarakan, ya kan. Jadi kalau nggak mau tertanam di bawah sadar, lebih baik di kesadaran kita bicarakan, ya kan. Kita terima, oh ya saya sedih, yang membuat saya sedih itu apa, ketika saya teringat ini, oh kok saya sedih karena menyalahkan diri saya sendiri, kok rasanya saya belum terlalu cermat, ada hal-hal yang harusnya saya lakukan tetapi enggak. Nah, perasaan itu dibicarakan, ya kan. Bisa dengan teman baik yang paham, ya kan. Jadi teman baik kalau dengar begitu harus tanpa penghakiman, jangan bilang-bilang baru orang ngobrol sebentar udahlah, itu sudah kejadian, kamu lupakan aja. Nah, Iya, sedangkan orang butuh untuk mengekspresikan itu. didengar aja gitu kan, Dok. Jadi diekspresikan, jadi sedih. Dan kalau bisa diajak dia membicarakan, mengenang hidup seseorang jangan 4 hari terakhir. Tapi yang Saya baik-baik, tanya kenang-kenangan gitu. ke kasus itu, ibu itu. Menikah udah berapa lama? 20 tahun, Dok. Oh iya, 20 tahun tuh gimana? Dari mana Ibu kenalnya dan sebagainya. Yang indah-indah Ya, berarti ya. bukan hanya yang indah tapi seutuhnya. Oh, Ya kan, Mbak, maupun yang indah, saya tuh suka kesel, Dok, dari dulu dan sebagainya. Jadi mengenang orang seutuhnya gitu, tidak menilai oh ini sedih nih berarti jelek, ini gembira berarti baik, enggak juga. Kita terima aja perasaan itu. Ketika perasaan yang muncul itu kita validasi, maksudnya benar nih kita rasakan. Kemungkinan untuk kemudian justru tertanam di bawah sadar kan kecil, sehingga trauma ini bisa dicegah gitu. Tapi kalau yang paling berat itu kan kasusnya my friends juga pasti ada yang ngalamin. Kalau trauma itu udah numpuk ya, Dok ya. Ada. Jadi kejadian kecil-kecil gitu ya, kejadian tapi kecil-kecil, udah lama. tapi mungkin nggak diceritakan ke temannya, sahabatnya, orang tua. Jadi dia pendam dan ada lagi nih kejadian buruk yang menimpa dia. Jadi numpuk nanti jadi malah jadi gangguan banget. Apakah itu bisa jadi PTSD juga atau Ya, gimana? dulu ada istilah PTSD kronis ya kan. Jadi sesuatu yang terjadi berulang-ulang walaupun intensitasnya nggak besar gitu loh. Tapi itu bisa terjadi. Oh, ini udah ada pertanyaan nih. Oh iya. Ayo dong. Ayo kita ke pertanyaan dulu. Ini dari Gesakso. Gisaso. Saya tahu nih. Siapa itu? Iya, nama Pasti aslinya ininya. kayaknya Ola nih kayaknya. Halo Ola. Wah. Halo Mbak Ola. Iya. Ini pertanyaannya saya berasa semua indera jadi selalu waspada. Jadi menghindari suara tertentu, memilih berita yang dibaca, bahkan aroma dan suhu ruangan juga bisa jadi ke-trigger. Dan mimpi buruk tiap malam. Wah, itu udah gejala PTSD deh kayaknya. Ya. Jadi hyperarousalnya dipicu oleh panca indera. Memang ingatan kita kan dipicu oleh panca indera. Ketika kita mengalami tidak saja melihat, tapi mendengar, kemudian membaui, merasakan kalau ada sentuhan, ya kan. Kemudian termasuk pengecap juga, ya kan. Nah, kemudian itu bisa menjadi mimpi buruk karena sebagai satu bagian dari re-experiencing, mengalami lagi gitu. Tapi kalau misalnya nih, Dok, di alam bawah sadarnya itu ternyata mimpinya yang baik-baik. Tapi justru ketika dia bangun tidur, malah perasaan down dan sedih yang dia rasakan gitu loh. Kadang kan kita nggak bisa ngontrol mimpi juga kan. Kadang ketika syukurlah ya, tidak dalam keadaan sadar dan tertidur kita jelek ya kan. Iya. Nah itu kadang juga menyiksa sih kalau tidur terus ya nggak bangun-bangun. Iya, gitu. Kadang kan kayak lagu itu. Itu jujur sih kalau aku pengalaman sih kayak gitu. Kalau misalnya kebetulan saya ada trauma dulu pas sekolah, terus ketemu lagi sama si orang itu pada saat 2015. Dan pada saat ketemu di tempat, saya melihat matanya orangnya kan tahu banget nih, bahkan gak bisa lupa kalau saya sih. Saya lihat itu orangnya, saya langsung kayak tegang, keringat dingin, gemeteran dan
nangis di tempat pokoknya. Itu benar-benar Histeris ya sampai waktu itu. sembunyi di bawah meja itu waktu itu di tempat umum. Jadi orang itu memang menimbulkan trauma tersendiri ya, pernah melakukan hal yang buruk pada diri kita. Padahal mungkin kalau bisa milih sih kayaknya bisa kalau bisa nggak usah ketemu deh gitu. Tapi kan Nah kita nggak itu kan. tahu semesta kayak gimana kan. Nah, kita udah avoidance Iya, ya kan, nah, udah menghindari, tetapi kemudian harus maka muncullah Iya. gejala hyperarousal. Gimana sih caranya kalau misalnya kita ada di situasi seperti itu, Dok, gitu? Ya, Apakah betul. mengeluarkan segala tangisan atau gimana baru kita tenang atau gimana? Ya tentu kalau memang tidak dipersiapkan terlebih dahulu, reaksi kita ya secara otomatis ya kan jadi histeris dan sebagainya. Maka penting sekali sebetulnya ketika kita merasa ada yang kita perlu perbaiki, ada unfinished business, ada urusan yang belum selesai, maka sebelum kita harus bertemu dadakan dengan masalah itu lagi, hantu-hantu itu lagi, jadi kita harus selesaikan dulu. Jadi jangan merasa karena saya nggak pernah ketemu seseorang yang menyebabkan trauma maka saya baik-baik saja. Padahal sesekali muncul lewat mimpi, lewat apa. Nah ketika itu muncul, lebih baik kita segera tangani, kita treatment, ya kan? Sehingga apa? Sehingga ketika kita pulih, kita bertemu dengan orang-orang, situasi yang mengingatkan kita untuk trauma kita, kita tetap bisa menghandle diri kita, mengendalikan diri kita. Jadi harus disiapkan benar-benar. Gitu. Dan sebenarnya banyak orang ketika mengalami trauma, jawabannya adalah saya kepengen lupa. Nah itu aku banget itu. Dok, baru datang, dok saya bayar berapapun, pokoknya gimana caranya biar saya lupa ada kejadian. Iya, karena kalau aku pribadi sih emang pengennya lupa aja, pengennya nggak ngalamin itu sama sekali gitu loh. Kalau bisa pokoknya plus di cut itu di bagian itu. Jadi kalau bisa itu kayak pita film, di itu bagian dipotong. itu kayaknya dipotong gitu ya. Biar nggak ada sama sekali gitu. Andaikan kita punya aplikasi ya yang bisa memotong, mengedit gitu ya. Sayangnya tidak ada sampai sekarang. Ya kan? Dan baiknya bagaimana itu? Dan sebenarnya apakah itu diperlukan? Nah, itu lebih penting lagi. Apakah dengan kita melupakan itu bagus buat diri kita? Katakanlah nih, jangan yang besar-besar deh. Kalau saya nih trauma jalan di trotoar, terus ada yang lubang, terus ya jatuh di situ, blar. Udah sakitnya, malunya, basahnya, ya kan? Nggak enak tuh rasanya. Tapi kalau saya lupa, saya bisa nih ngedit peristiwa itu, saya lupa. Bahaya nggak? Bahaya dong. Kalau saya bisa lewat situ lagi, jatuh lagi. Okay. Ya kan? Jadi sebenarnya lupa itu tidak kita perlukan. Sebenarnya yang merisaukan kita bukan memorinya, tapi rasanya. Kepengen nggak kita bisa ingat kejadian itu, hal yang buruk, tetapi rasanya berbeda. Jadi yang kita edit adalah rasanya, bukan memorinya. Mungkin nggak itu terjadi? Selalu nih saya pakai contoh itu karena itu cukup membekas lah bagi misalnya my friends yang dari Bali. Ketika bom di Legian muncul, puing-puing ya kan? Iya. Itu semua orang yang lewat rasanya nggak nyaman, ya kan, terluka, ya kan, sedih, putus asa, marah. Tahu apa yang dilakukan pemerintah? Membangun monumen di sana. Memang kalau dibangunkan monumen kita lupa? Enggak kan? Enggak. Kita ingat. Malah mengenang terus. Ya. Tapi ketika kita tanyakan pada keluarga korban, masyarakat di sana, beda nggak rasanya ketika dulu puing-puing dengan sekarang ada monumen? Beda. Sekarang adanya rasa jengah, dulu loh pernah seperti itu kita, tapi kita bisa bangkit, sebagainya. Nah, jadi yang perlu kita lakukan, salah satu caranya adalah membangun monumen dalam bawah sadar kita, supaya rasanya berbeda ketika kita mengingat hal itu. Pengen kan kita bisa begitu kan? Pengen banget, tapi kayaknya susah ya dok ya, dan butuh waktu lama ya, itu banget. bisa dilakukan di dalam bawah sadar kita, ya kan, dibantu proses ya kan, kemudian membangun kesadaran baru ya, tentang suatu peristiwa buruk itu. Kita membingkai ulang, ya kan, visi yang pernah muncul dalam diri kita, dalam memori kita, gitu. Nah itu salah satunya. Tapi kadang-kadang
ketika kita mau melakukan itu di bawah sadar kita, dibimbing oleh terapisnya, kita udah hyperarousal dulu nih, udah tegang Iya. dulu, cemas dulu, gimana mau konsentrasi, gimana mau Mm-mm. tutup mata, gimana mau bayangin ini. Nah itu, jadi uh, ini ada hubungannya. Sebenarnya trauma tuh betul-betul nyata nggak sih ada di otak kita? Iya, Ya iya. kan? Kenapa sih gejala-gejala itu tuh bisa ada Mhm. re-experiencing tadi, Mhm. ya kan? Kenapa ada Mhm. hyperarousal, ya kan? Ada loh di otak kita, ada sambungannya. Jadi ada amigdala, ada hipotalamus, Mhm. ya, ada hipokampus. Kalau memori kita itu ada di hipokampus. Mhm. Semua memori yang pernah terjadi dalam hidup kita, mau baik mau buruk, itu ada di Itu jadi hipokampus. satu di situ. Dia punya jalur nih Mhm. ke hipotalamus dan ke amigdala. Hipotalamus itu mood kita. Oh. Kalau amigdala itu rasa cemas, rasa bahaya. Wow. Itu. Jadi mereka menjalar. Iya, begitu kita muncul perasaan cemas, kita track back lagi. Mhm. Oh, ini kayak di pengalaman yang kapan? Oh, yang ini gitu. Hmm. Dikencangkan lagi, Iya. ya kan, diperbesar lagi. Sehingga muncul tuh rasa berdebar, nggak enak, Iya. nggak fokus, ya kan? Cemas, ya kan? Malah bikin Nah, nggak histeris nyaman. kayak Iya. tadi. Nah, Iya. itu sebenarnya yang terjadi ketika kita menemukan yang memicu. Oke. Nah, lalu gimana dong dok? Ya kan, kalau yang membangun monumen itu kan di hipokampus kan, gitu Mhm. loh. Memorinya, ya kan kita bingkai ulang. Tapi kalau sambungan ini nggak diputus, maka sebetulnya yang diperlukan juga obat. Tetapi bukan Mhm. obat penenang, bukan obat tidur ya. Obat Tetapi kayak gimana itu, obat Dok? yang bisa nih mengurangi sensitivitas di amigdala dan hipotalamus tadi, Jadi gitu. untuk ke dalam otak Sementara, itu. iya, supaya kita bisa cukup tenang dan percaya. Nah, ketika kita lakukan terapi di Mhm. bawah sadar, dia cukup percaya membangun ya, Mhm. dirinya, mau ya kan keluar dari zona Mhm. nyamannya, kembali lagi ke memori yang sulit kita lupakan Mhm. itu. Kemudian kita resolusi, gitu. Jadi itu bisa dilakukan di bawah sadar, Mhm. ya kan, lewat hipnoterapi, bisa juga perlahan-lahan, ya kan, lewat psikoterapi. Bisa juga orang nyaman dengan ngobrol dan sebagainya, Mhm. gitu. Ya. Oke. Tapi Nah, emang susah sih, Dok. Kalau mhm, saya kan pernah tuh kan sama mhm, dokter kan, mhm, mhm, di hipno itu. mhm. Jadi kayak udah cemas duluan, takutnya diapain nih, ini Nah, gimana artinya ini iya, gitu. artinya masih belum cukup siap untuk hal Mhm. itu. Maka sebenarnya banyak kan, pasti my friends ini pasti ada juga yang sudah coba kan hipnoterapi, bahkan tidak dilakukan oleh profesional kesehatan jiwa, ya Iya. kan. Nah, ketika kita tidak persiapkan hal itu, justru akan memperburuk, Mhm. ya kan, menambah lagi kita menjadi lebih trauma. Mhm. Jadi perlu dipersiapkan dulu, ya. Kalaupun minum obat, ya itu diperlukan, ya kan, untuk kita bisa melakukan psikoterapi ataupun trauma healing tadi, gitu Oke. sih. Ini Ada ada lagi ya pertanyaan nih, Dok. pertanyaan ya? Dari Obscuralus 182, apakah trauma bisa menjadi penyebab dari lemah daya ingat, Dok? Lupaan ya mungkin ya? Ya, apakah trauma bisa menjadi penyebab ya? Jadi Mhm. gini, ketika kita sering mengalami trauma, Mhm. ya, apalagi kita jatuh pada depresi, Mhm. ya, itu bahasan Sabtu lalu ya kan? Iya, Ya, bahwa lemot, lupaan itu bisa bisa jadi jadi sebuah gejala depresi. Mhm. Nah, ketika kita mengalami depresi, tidak hanya mood saja yang menurun, tetapi juga eh, fokus dalam Fokus. hal mengingat, ya Mhm. kan, konsentrasi. Jadi fungsi kognitif kita juga bisa menurun. Oke. Jadi hal tentu itu harus kita cegah, jangan sampai kalau sudah terjadi penurunan ya daya ingat dan Mhm. sebagainya, wah itu berarti sudah cukup lama Mhm. dibiarkan. Gitu. Oke, ini Mhm. next ada dari Aniza Mega. Mhm. Apakah trauma bisa menjadi kecemasan, Dok? Lalu kapan harus ke profesional? Parameter yang bisa diingat. Oke, ya itu tadi justru bagian dari gejala PTSD salah Mhm. satunya kan hyperarousal atau Mhm. suatu kecemasan Mhm. ya kan yang meningkat ketika kita harus berhadapan dengan sesuatu yang mengingatkan kita atas Mhm. trauma itu. Ya itu bagiannya. Jadi Mhm. kecemasan yang diakibatkan oleh ingatan Mhm. masa lalu kita Mhm. yang buruk itu adalah PTSD. Nah, ketika hal itu terjadi berulang-ulang, ya kan? Ketika itu terjadi berulang-ulang mengganggu aktivitas kita, mengganggu kegiatan sehari-hari Mhm. kita, tidur kita, nafsu makan kita, ya kan? Dan makin sering,
ya tentu kita harus datang ke profesional kesehatan jiwa. Berarti harus itu Ya, mau kesadaran sampai dari kapan kita menghindari itu? iya. Iya kan? Mhm. Dan itu kan seperti tadi nih, misalnya Ola tadi tanya, itu di panca indera kita, Mhm. ya kan? Katakanlah misalnya ada orang trauma karena apa ya, diperkosa misalnya. Mhm. Itu semua hal yang mengingatkan kejadian itu, karena itu terjadi sore, jadi setiap Mhm. sore suasana sore itu mengingatkan saya. Karena baunya, bau apek, setiap Mhm. ada bau apek seperti itu akan mengingatkan Mhm. saya. Karena itu dilakukan laki-laki, setiap saya ketemu laki-laki saya akan merasa seperti itu. Nah, begitu banyaknya sesuatu yang kita hindari kan. Iya. Nah, tentu saja itu harus mendapatkan pertolongan gitu. Tapi jelas itu dari kesadaran diri sendiri dulu ya, Dok ya. Oh ya, Kalau nggak dari misalnya cuman dari dorongan orang aja udah ke profesional aja, tapi kalau diri sendiri belum mau kan sama aja bukannya. ya mungkin ada beberapa macam sebab. Ya kan, pertama merasa belum cukup menderita. Nanti itu kalau udah menderita banget tuh baru saya tuh kayaknya butuh pertolongan. Tapi Atau yang semua kayak kedua ragu karena nggak paham apa yang bisa dilakukan Oke. untuk hal ini, bisa baik nggak sih? Nah, itu kan Oke. bisa membuat ragu ya kan. Jadi kita support, kita bicarakan apa hal-hal itu gitu ya. Oke. Ini ada lagi Dok dari Andri.gun. Kalau trauma dengan orang dekat di masa kecil, tapi orang itu sudah meninggal, tapi sering muncul dalam mimpi. Gimana cara menghapusnya, Dok? Wah, ini nih. Menghapusnya nggak mungkin ya. Kita mau benturin kepala ke tembok nggak akan hilang. Iya. Sekalinya hilang, bukan yang itu yang hilang. Kan yang lain ya kan. Malah yang lain Ya, yang ya. Nah, ini berarti urusannya adalah unfinished business dengan orang yang sudah tidak ada. Ya kan, gimana dong? Gimana saya mau membicarakan sama orangnya, Dok? Orangnya nggak ada dan sebagainya. Atau sebenarnya kita pernah nih melakukan kesalahan, ya kan? Hal-hal yang tidak kita sengaja dengan orang yang sebetulnya kita sayangi, dan ternyata orang itu sudah nggak ada sekarang. Entah meninggal atau memang kita tidak bertemu kembali. Itu kan sangat mengganjal di hati Iya. kita. Lalu bagaimana? Ada caranya. Bahwa sebenarnya permasalahan itu kan ada dalam diri kita, bukan dengan orangnya. Ya kan? Nah, ini penting sekali nih, bagus sekali nih. Sekalian promosi ya. Iya. Besok kita ada acara ya sama teman baik. Teman-teman atau my friends di sini Bisa joinan juga. bisa lihat ya posternya di akun Berteman Instagram saya ataupun di teman baik ya. Kita ada Zoom soal empty chair ya, revisiting inner child. Nah, ini kayaknya cocok nih buat Andri ya kan. Buat Andri. Wah, jadi pengalaman buruk di masa kecil kita itu sebenarnya cukup membekas. Ya kan, dan masih tetap tumbuh di dalam diri kita. Di dalam diri kita tuh ada anak kecil yang dulu itu pernah disakiti gitu. Ya, itu namanya inner child tadi. Lalu gimana dong? Orangnya kan nggak ada. Nah, kita biasanya saya suka melakukan dengan cara gestalt terapi ya, psikoterapi gestalt. Itu menggunakan kursi kosong. Makanya judul acaranya empty chair. Kita mau bikin series ya kan. Bagaimana pengalaman buruk masa lalu ketika kita kecil dan sebagainya. Karena kehadiran orang atau karena ketidakhadiran, bisa juga kan? Ketidakhadiran. Iya, saya butuh figur ayah. Oh. Tapi ayah saya nggak ada, ya kan? Nah, itu juga juga bisa jadi menimbulkan luka menimbul- batin oke, kan. Nah, iya. itu harus kita selesaikan di bawah sadar. Salah satunya dengan cara psikoterapi gestalt. Penasaran kan? Nah, itu khusus untuk unfinished business. Tapi logikanya seperti itu. Ketika kita sungguh-sungguh menyampaikan, meresolusi, ya kan? Perasaan-perasaan dan pikiran kita yang masih mengganjal itu sebenarnya itu bisa dipulihkan. Gitu. Oke. Ini next ada dari Ani 4051 mau tanya, bagaimana solusinya bila anak saya nggak mau diajak berobat? Iya, Nah, iya. itu Tergantung ya ini iya. umur anak berapa, Iya. ya kan? Umur anaknya berapa? Nah, kalau misalnya remaja, ya kan, kita jangan buru-buru langsung ngomong gitu, menyarankan kamu begini, begini, ya kan? Itu namanya orasi, ya kan? Kita harus cari tahu sebetulnya apa yang menyebabkan dia keberatan. Apakah dia takut, apa dia ragu, apa merasa tidak membutuhkan, ya kan? Berarti gejala yang mengganggu itu tidak sama kita rasakan. Orang Iya. tuanya terganggu melihat itu, anaknya nggak terganggu. Nah, tapi di anak ini ada nggak hal lain yang mengganggu dirinya? Itu yang kita cari, ya kan? Jadi itu harus dibangun komunikasi sih. Ya, Dok. Iya, dibangun komunikasi. Ini kalau remaja ya. Remaja Ya, ini, Dok, gimana ya berjelas. kan? Oke. Jangan kita langsung
merasa lebih tahu ya kan, Mhm. kamu nih mengalami begini nih, gini. Mhm. Nah, seseorang kalau diperlakukan sakit Mhm. itu kadang nggak menyenangkan kan, Iya. ya kan? Apalagi dianggap gangguan kesehatan mental. Mhm. Ingat nih stigma di masyarakat kita kan Iya, begitu. masih kental Jadi banget. kalau gangguan fisik diajak berobat, Iya, kalau kalau gangguan gangguannya mental, mental ini ya diajak udah berdoa, ya kamu kan? kurang doa, kamu Nah, sabar aja. itu kalau yang gangguan fisik dikasih privilege, kemudahan, Iya. ya kan? Kalau yang gangguan mental dianggap wah kamu manja nih, Mhm. perlu lebih, ya kan dan sebagainya. Nah, jangan-jangan stigma-stigma itu yang ada di dalam anak Mhm. ibu ya. Oke, Kemudian ini jadi ada. perlu kita cari tahu ya. Iya, komunikasinya mungkin ya Bu Ya, Ani apa ya, nih, mungkin ya kan ditanya dan dulu anaknya sebagainya. kenapa nggak mau berobat, diajak Ya, ngomong jadi dulu terus dah terang gitu. dulu ya kan Mhm. hal itu ya kemudian boleh nih sambil dengar-dengar. Nah, kayak sekarang nih ada edukasi soal itu, kita nonton Mhm. bareng Iya. ya kan. Jadi diperkenalkan Kita dulu kepada si diskusi anak. ya kan, Mhm. diskusi kalau kamu gimana? Apa nih? Mhm. Kayak tadi saya nanya kan, kalau pengalaman burukmu apa ya kan dan Mhm. sebagainya. Biarkan Mhm. dia bercerita lebih Iya, banyak dan jangan buru-buru menanggapi. Ya betul. kan? Lumayan Atau ada juga. juga nih biasanya, ya kan ibu stres nih kan, kok rasanya ada masalah di anak saya tapi kok nggak tertangani. Nah, gimana kalau ibu aja dulu nih yang konsultasi, kan? Nah, iya bisa Anaknya jadi. nganter. Nanti sekalian kan Dok Iya, bisa anaknya nanti. nganter saya bisa Heeh. tanya nih, mama kenapa dan sebagainya. Mhm. Nanti dia juga bisa. Karena itu juga Nah, ngaruh ya Dok, dari hmm, misalnya si anak yang hmm, punya permasalahan, hmm, tapi mungkin nggak terbuka atau nggak komunikasinya nggak baik, jadi si orang hmm. tua juga ikutan Betul. perlu ini Nah, gitu. atau ya tadi takut ya, pikiran orang kalau psikiater, psikolog tuh kayak gimana ya kan Iya, dan sebagainya. udah takut Padahal, duluan nah dikira diapain aja itu gitu. kita harus cari tahu dulu apa Mhm. keberatannya kira-kira. Oh, remaja ya, syukur Remaja, berarti heeh. tadi saya udah Pas jawab banget. ya. Seperti itu. Jadi perlu kita ingat nih, ini trauma. Iya. Trauma itu cenderung menghindar kan. Salah Mhm. satunya avoidant. Iya. Kita avoidant sesuatu. Jadi kalau ditanyakan sesuatu berulang-ulang Mhm. tentang yang nggak menyenangkan buat kita, Mhm. itu nggak nyaman Iya, kan. nggak nyaman banget. Nah, Apalagi makanya ada kalau misalnya. seninya ya kan. Mhm. Saya nggak akan langsung biasanya kalau datang berkonsultasi, saya nggak akan langsung kamu kenapa gitu. Mhm. Pertanyaan kenapa itu kadang-kadang ngejudge juga ya Iya. kan. Maka saya bicara hal yang lain ketika belum terjadi gangguan ini apa. Mhm. Kamu dulu gimana ya seperti ini. Tapi ada perubahan nggak di diri kamu ya kan dan Iya. sebagainya. Bila perlu kalau dia nggak nyaman untuk menceritakan itu nggak apa-apa. Jangan didorong. Jangan Nah, didorong. jangan didorong berarti dia belum siap. Tapi gimana? Kayaknya kamu mau nggak? Perspektifnya diubah. Kamu mau nggak hidup bisa lebih baik ya kan? Mhm. Jangan deh kembali kayak dulu. Kalau bisa lebih baik Mhm. lagi. Kamu dulu apa sih hobinya? Mhm. Nah, ya kan? Pengen nggak kamu bisa lagi melakukan hal itu? Jadi bukan paradigmanya sakit jadi sehat gitu Mhm. loh, tetapi kondisimu yang sekarang bisa nggak lebih dioptimalkan, lebih Oke. diperbaiki, ya kan dan sebagainya. Itu Oke. biasanya itu lebih lebih bermartabat gitu Iya. ya. Hmm. Ini ada Oh, bagi next. link Zoom-nya. Oh, ada Bu caranya. Nanti Ada. posternya Ibu ikuti, Ibu Heeh. repost ya kan gratis kok itu cuman Gratis, heeh. repost 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 di story aja. posternya ya atau di Heeh, story nanti di screenshot. mention komunitas teman Mhm. baik ya. Nanti Ibu Nanti akan dibagikan linknya mhm. ya Di Ibu screenshot WhatsApp. dulu Dok, habis itu dikirim Ah, ke WA, nanti ah, dapat link Zoom-nya. ya ada tuh kontak WhatsApp-nya. Mhm. Hmm. Ini ada next dari The Real Hmm. Era Asmoro 17. Hmm. Apa yang harus dilakukan jika trauma disebabkan oleh orang terdekat kita? Apa yang kita lakukan ingin meninggalkan tapi masih banyak yang harus dipertimbangkan. Ya. Biasanya yang Eh, paling hmm. membekas itu emang orang yang paling terdekat sih Dok. Ya, logika aja lah. Memang orang yang paling sering kita ajak bermasalah adalah orang dekat. Gak Hmm. mungkin orang nggak kita kenal kita ajak bermasalah kecuali tabrakan di jalan, ya kan? Gitu. Jadi sebenarnya manusiawi sekali, ya. Oke. Itu mengesalkan sekali saya tahu, ya kan? Karena kita masih ketemu tiap hari dan Iya. sebagainya. Tapi yang pertama saya perlu ingatkan adalah jangan membuat keputusan apapun ketika kita tidak dalam kondisi optimal. Mhm. Ketika kita emosi, ketika kita terluka, Mhm. jangan memutuskan sesuatu dulu yang nantinya kita bisa sesali, Wow, ya kan? iya. Jadi seringkali kita begitu tuh, ketika kita mengalami pengalaman tidak menyenangkan, terus kita segera membuat keputusan. Udah saya putus aja, Mhm. ya Iya. kan? Udah saya
kalau orang menikah cerai aja lah, saya ini. Padahal itu adalah emosi yang muncul sesaat itu saja. Saya nggak menyalahkan perasaan itu, ya perasaan Iya, itu pasti kan ada. benar-benar ada ya, perasaan terluka, sedih. Lebih baik kita terima dulu, saya sedih seperti ini, ya kan? Kita timbang-timbang dulu, kita rasakan, ya kan? Apakah ini suatu perasaan yang akan terjadi terus-menerus? Apakah ini suatu masalah yang terjadi berulang-ulang dan sebagainya? Apa sih pangkal masalahnya gitu? Saya nggak tahu nih, orang terdekat nih, orang tua atau pasangan. Kalau Iya. misalnya pasangan seperti apa, Dok? Ya, kalau biasanya pasangan, apalagi misalnya sudah menikah gitu ya, saya sering mengatakan hubungan dalam suatu pernikahan seringkali kandas bukan oleh banyak perbedaan atau banyak permasalahan. Seringkali terjadi oleh karena satu dua masalah yang terjadi berulang-ulang. Berulang-ulang atau satu masalah tapi diingat-ingatkan terus Iya, gitu. entah diingat terus atau terjadi terus karena memang belum dipecahkan Oke. masalah itu. Jadi seberapa sering sih kita mempertengkarkan hal yang sama? Ya kan? Iya, kebanyakan kan kayak gitu pasangan. kan, bukan karena ada 100 masalah, Iya. tapi sebenarnya 1-2 masalah Iya. doang, tetapi terus Iya. dipertengkarkan berulang-ulang, ya kan? Oke. Nah, coba nih kita coba selesaikan, ya kan? Apakah itu sesuatu yang bisa diperbaiki misalnya, ya kan? Iya. Ketika kita sibuk pada luka batin kita, jangan-jangan nggak ada orang hobi bertengkar kan? Jangan-jangan pasangan kita juga lagi terluka. Bisa jadi. Nah, Kita kan kenapa nggak nggak tahu. kita pulihkan bersama-sama Iya. ya? Tetapi caranya adalah apa pangkal masalahnya, ya kan? Kita coba ya, ada couple terapi dan sebagainya. Kalau hubungannya dengan keluarga ya seringkali selain pasangan adalah keluarga. Iya. Oh, apakah itu orang tua kita, apakah saudara kita dan sebagainya. Nah, sama. Jangan kalau pasangan bisa tuh seemosi cerai ya kan ini. Tapi kalau sama keluarga gimana caranya putus hubungan? Ya kan? Paling banter minggat, Dok. Nah, oke, minggat. Oh, kalau untuk hal menenangkan diri, it's okay lah, Iya. itu wajar. Tapi ya kalau kan? untuk Tapi yang untuk beberapa waktu, ya kan. Tetapi gimana nih kita untuk kembali lagi menyelesaikan permasalahan ini, gitu. Oke. Intinya komunikasi sih, Dok ya. My friends ingat komunikasi. Ini Ya. ada lagi, Dok, dari Curhat. Gimana cara bilang ke ibu saya biar nggak sotoy tentang psikis saya? Ini menarik ini. Kadang kan ini judging nggak sih, Dok? Termasuk judging nggak? Ini kan gimana Saya tidak terbiasa untuk menilai sesuatu hitam putih salah benar, ya kan. Di lain pihak seseorang anak juga kalau nggak pernah ditanyain sama orang tua kangen juga, ya kan. Kenapa orang tua saya nggak pernah nanya, Iya. ya kan? Tapi Giliran giliran nanya. ditanya, ini kepo cerewet banget ibu, sih, ya kepo kan, dan banget. sebagainya. Tapi nggak apa-apa. Perasaan itu juga manusiawi. Mungkin ketika kita masih punya masalah yang kita sendiri tuh belum cukup paham gitu. Sebenarnya masalah ini apa, perasaan saya seperti apa. Nah, ketika itu ditanya, bukan hanya pada orang tua kan, temen aja nanya kayaknya gerah banget, Iya. kan? Apalagi berulang-ulang. Apalagi Ya kan? soal yang trauma itu. Nah, tetapi kita juga bisa merespon dengan baik, kasih pesan yang jelas. Kalau orang tua kita ngerecokin, kamu kenapa sih? Jangan-jangan kamu trauma nih. Jangan-jangan orang tuanya terlalu sering nonton Jadi Gini berulang-ulang. Jadi langsung nanya-nanya terus dia. Nah, jadi gini, kalau itu yang terjadi, kalau kita responnya kesel, udah nggak usah nanya-nanya. Gitu. Orang kan makin nggak paham. Oke. Ya kan? Oke, kita coba pelajari. Oh, orang tua ini khawatir dengan kondisi saya. Makanya dia nanya. Dia nanya berulang-ulang karena nggak paham. Mungkin karena saya nggak memberi jawaban yang tepat. Ya, gunakan iMessage. Selalu saya bilang, komunikasi yang baik menggunakan iMessage itu bukan teknologi ya, bukan pesan sponsor. Maksud Tapi saya, iMessage. saya tuh ngerasa, saya berpikir, saya tuh ingin, ya kan? Seperti ini. Ya Soalnya kan? kalau anak-anak Saya ini sekarang- kesel loh Bu kalau ditanya-tanya terus. Karena saya sendiri belum paham nih. Saya perlu waktu untuk memahami masalah saya. Bagaimana perasaan saya. Nanti kalau saya sudah cukup paham atau saya butuh bantuan, pasti saya akan ngobrol deh sama mama. Nah, Tahu nggak, Dok? Itu yang paling susah dilakukan sama kita termasuk saya loh sama orang tua. Jadi komunikasi udah terlanjur blak jelek gitu karena mama sih, ya Iya, gitu. Kamu sih, karena gitu.
kita kayak susah mengutarakan gitu loh secara baik-baik ya dok ya. Kalau misalnya secara kesel ya gampang aja kita kesel gitu. Jadi gini, nggak apa-apa lah ya kan, mama walaupun umurnya lebih tua, lebih berumur, tapi boleh juga kan kita menunjukkan kematangan emosi kita, ya kan? Nggak bisa menyuruh orang lain, lebih bisa kita adalah memberikan keteladanan. Nah, kalau kita belajar sulit sih, ya dok, karena belum jadi biasa. Belum Iya. terbiasa. Belum terbiasa. Iya kan. Tetapi kalau itu kita lakukan berulang-ulang, nanti jadi kebiasaan. Saya begitu kesel saya aja. Saya tuh kesel loh mah kalau saya ditanya-tanya. Oke. Ya kan. Karena apa? Karena saya belum paham nih kondisinya, ya kan. Saya butuh waktu nih untuk mencerna. Nanti tenang aja mah, kalau nanti saya udah tahu atau saya butuh bantuan, saya akan bicara sama mama, ya kan, gitu. Jadi sementara mama kalau nggak ada kabar baik deh, Iya, ya oke. kan, gitu. Jadi mungkin Tapi kalau sudah diberitahu ini masih juga, nah berarti jangan-jangan yang kita ajak nih lagi ada problem. Iya, bisa jadi. Misalnya mamanya pencemas, ya dan sebagainya, ya Justru kan. mamahnya nanti yang Iya, bisa juga tuh. Gini aja deh mah, daripada mama gini-gini, saya konsultasi deh. Tapi mama antar, padahal kita mau konsultasiin Iya. mama. Boleh juga Boleh kan? juga. Gitu. Oke, ini next ada dari Kak Yuyun Apriani. Hai dok, sehat selalu untuk Dokter Rai dan Kak Uti. Makasih. Mau tanya nih, apa sering lupa atau tiba-tiba nangis itu bisa jadi trauma? Ada yang bilang kalau setiap rasa yang datang harus diterima dulu. Lalu rasa yang terus datang apa terus harus diterima? Diterima aja tapi tidak diselesaikan? Itu sama saja menurut saya. Ya logikanya begini ya. Kalau kita saluran air, kalau tidak pernah kita terima, terus lalu bagaimana dia bisa lewat? Bagaimana kita bisa cerna? Lalu kita pilah, ya namanya mencerna kan, kita pilah yang mana kita butuhkan, mana enggak. Jadi nggak apa-apa loh, kita itu memang diciptakan Tuhan punya berbagai macam perasaan kan, bisa sedih, bisa jijik, bisa marah, bisa cemas, bisa bahagia, bisa kaget, ya kan, bisa exciting. Jadi kita itu sebagai salah satu cara mensyukuri ciptaan Tuhan loh. Nah, ketika kita sedih, oh ya saya sedih nih. Karena peristiwa itu menyakitkan banget nih, menyakitkannya tuh begini. Nah kita cerna, tapi ada nggak yang bisa saya lakukan nih, ya kan, untuk menghindari ini? Oh nggak ada tuh, saya udah berusaha, so ini mesti memang saya harus jalani deh. Tapi kalau saya merasa terus begini, ada manfaatnya nggak? Oh kalau nggak, saya coba deh. Kalau saya ingin mengubah perasaan kita, coba kita ubah aktivitasnya. Nah, kita ubah yang dipikirkan. Gimana? Ya fokusnya aja diubah. Baca lah, nonton lah, ya lakukan aktivitas lain, ya, tentu. Tetapi kan kita sudah pernah menerima ini. Oh ya saya sakit nih, saya sedih. Apalagi kita tulis ya kan, journaling, ya kan. Kita ekspresikan lewat tulisan atau art terapi, ya kan. Jadi wah promo lagi nih. Promo lagi. Kita ya, juga kan, kalau ada di ini. komunitas teman baik ada juga nih ya. Acara Sparta, semangat pulih lewat art terapi. Okay. Ya, dari teman-teman juga dari komunitas teman baik dan ada dari seniman. Ya kan boleh juga nih. Channelnya ada kok di Diskoria 88, dan di ya kan? Berteman Baik juga ada dok. Ada. Jadi bisa disaksikan bisa langsung tuh, di situ. Nah jadi apa itu udah menjawab belum? Kalau lupa dan sedih itu bisa jadi trauma nggak? Yang pasti ada hubungannya dengan salah satu gangguan depresi biasanya, ya kan? Tetapi ada baiknya nih Yuyun lihat episode yang Sabtu lalu tuh. Kayaknya udah diposting di YouTube ya, di YouTube udah Diskoria 88. Boleh tuh, ya kan? Bisa Sebentar lagi kayaknya akan juga diposting IGTV-nya gitu. Oke, ya. ditunggu aja Kak Yuyun. Ada lagi dari M. Handayani. Selamat sore Dokter Rai dan Kak Putri. Dok, saat ini saya nangis dan Dok, saat saya nangis dan saat saya sedih, saat bertengkar dengan suami, hanya beberapa menit kemudian sudah tidak berasa apa-apa lagi. Apa yang bisa terjadi dengan saya ya dok? Ada lanjutannya lagi dok. Karena suami saya sering ucap cerai saat menikah. Padahal kami menikah dari masa lalu yang pernah gagal dok.
Maksudnya gimana? Menikah dari Mungkin masa lalu yang pernah gagal. sama-sama Oh, mereka pernah gagal dalam pernikahan. atau hubungan sebelumnya, kemudian jadi seperti itu. Ini yang saya bilang ya. Jadi komunikasi yang toksik itu seperti itu. Ketika kita masalah, kita segera gitu kan mengambil keputusan atau minimal perbincangan yang cukup instan. Iya. Udah cerai aja. Itu kayak Ya kan? keputusan gegabah Dan banget kita gitu. putus saja, ya kan, dan sebagainya. Apalagi kalau berulang-ulang, setiap ada masalah seperti itu, seakan-akan kan lama-lama itu nggak ada rasanya, Iya. gitu kan, ya kan? Jadi alamiah yang dirasakan sama Mbak Tin ini ya. Jadi bosan dan lama-lama lelah aja. Kita jangan-jangan pertengkarannya juga hal-hal yang sama, Iya, itu itu aja aja. berulang-ulang. Dan selesainya bukan karena ada perubahan, tapi karena capek. Iya. Seberapa sering sih kita bertengkar terus berhenti karena capek, terus besoknya kita hahaha lagi. Tapi ya terulang lagi. Seakan-akan tidak ada masalah itu. Besok muncul lagi, lelah lagi. Kan capek Iya. banget gitu kan. Kalau boleh nih perasaan kita, dia akan bilang, "Woi, stop woi, capek." Ya kan? Seperti itu loh gitu ya. Jadi mungkin komunikasi balik lagi. Akhirnya jangan-jangan beberapa orang mengatakan, "Saya mati rasa, Dok. 6 rasanya." Ya kan? Udah gitu aja gitu kan. Bosen. Saking capeknya. Iya. Tapi bukankah itu lebih menderita lagi Iya. daripada sedih? Yaitu bosan. Iya. Ya kan? Bosan apalagi Cuek dengan aja deh, pasangan. gitu kan, nggak merasakan apa-apa. Sebenarnya itu lebih kronis dalam Iya. hubungan. Tapi gini, setiap permasalahan tergantung respon kita. Cobalah respon kita ubah, ya kan? Komunikasinya Ada yang juga namanya diubah. couple terapi, Oh, ya kan? Kalau iya. kita berdua nggak bisa menyelesaikan, tapi kan ada berita baiknya. Ibu bilang, saya udah lama nih punya masalah seperti ini. Toh kita ibu masih sama suami masih sehat-sehat aja ya, belum terjadilah bunuh-bunuhan, ya kan? Jangan Joke saya sampai. seperti itu. Jangan Joke saya sampai, seperti itu. Toh amit-amit. kita masih survive sampai sekarang, pasti ada sesuatu kan, ada perasaan yang masih tertinggal di dalam diri kita. Mari itu yang kita tumbuhkan. Apa masalahnya kita cari, perlu sudut pandang ya orang ketiga. Orang ketiga ini bukan selingkuhan ya, tetapi misalnya terapis. Ada namanya couple terapi. Iya, jadi membantu ada banget, caranya. Nggak mungkin tuh ada orang bertengkar di praktek saya, nggak ada, karena saya yang mengatur siapa yang bicara dengan cara seperti apa dan sebagainya gitu sih. Oke. Ada lagi nggak? Ada lagi nih dari Hidayah Wahyu 4970, Dok, apakah trauma bisa membuat seseorang menjadi tertutup dan merasa terancam ketika bertemu dengan orang? Lalu bagaimana cara mengatasinya? Wah, ini jujur aku banget sih, Dok. Jadi takut sama orang sih. Iya. Belum apa-apa kita merasa setiap orang yang kita ketemu itu orang jahat. Iya. Sebelum terbukti dia baik gitu. Padahal sebenarnya kan umumnya orang, misalnya saya selalu berpikir setiap ketemu orang nih orang baik nih sebelum dia terbukti jahat. Oke. Ya, Malah kan? kebalikannya berarti. Pada orang trauma terbalik. Oke. Ya, belum apa-apa udah jahat nih kayaknya. Iya, karena Kecuali kita udah lihat nih, oh nanti baik nih. Iya. Dan Oh, ternyata sebagainya. mereka nggak kayak Dan gitu. sebagainya. Gitu. Itu salah satu gejala sebetulnya, ya kan? Dan tentu itu mengganggu kan. Iya, mengganggu Masa kemana-mana banget. kita lihat Iya. gitu, ada kejadian apa sih? Yang baik kan kita bisa merasa aman dan nyaman dimanapun kita berada, gitu. Langsung next aja ya, Dok ya. Dari Ada Nadia Fesaisina. Selamat malam dokter dan Kak Putri. Dok, bagaimana caranya mengatasi rasa trauma, rasa takut dan cemas berlebih yang tiba-tiba muncul? Terkadang langsung menangis saat mengingat hal tersebut. Sama kayak tadi sih, Dok ya. Ya artinya ingatan tidak bisa di stop, ya kan? Yang kita lakukan melatih itu, ya kan? Sampai kapan kita lari, ya kan? Apapun yang kita sembunyikan, termasuk perasaan kita, suatu saat dia akan muncul. Ada baiknya ketika tidak terjadi itu, kita berlatih, ada caranya. Upaya-upaya mandiri, kita tulis perasaan kita jurnalkan, ya kan? Jadi kita memang menghadirkan ingatan itu secara sadar, lebih baik kan? Daripada kita tunggu, kita sembunyi, terus tiba-tiba datang lagi. Iya kan? Kenapa film horor menyenangkan? Karena memang kita berencana nonton film horor. Iya. Tapi kalau horor terjadi tanpa kita rencanakan di dalam diri kita, malah dalam hidup beneran. kita, wah repot banget. Malah itu kan? Repot. Nah, jadi mari kita bangun dalam kesadaran-kesadaran. Apa nih sebenarnya perasaan kita? Apa yang kita takutkan terjadi? Apa sih yang kita benci? Setelah itu. Jadi kalau soal
trauma gitu erat kaitannya dengan memaafkan. Oke, waktunya sedikit, nanti nggak Iya. apa-apa, akan ada lagi ya topik-topik. Memaafkan itu, aduh saya nggak bisa dok, ini dia menyakiti saya itu terlalu besar ya kan, dan Saya sebagainya. nggak bisa maafin Kalau dia kita pokoknya ubah gitu. perspektif kita, maaf itu untuk diri kita, bukan buat orang lain. Oh, itu Jadi pelajaran. sebenarnya kalau kita egois, kalau kita selfish, kita bisa memaafkan. Karena Oke. memaafkan itu untuk diri kita. Ya. Berarti selfish itu diperlukan sesekali ya dok ya? Jadilah egois, jadilah mementingkan diri kita sendiri, karena dengan memaafkan, karena Oke. memaafkan membuat kita cepat bebas, ya kan? Kasihan kan orang yang menyakiti aja udah lupa sama kita, Iya, kitanya benar. masih ingat. Emang orang itu sepenting itu. Nah, Iya. tapi bicara gampang, tapi Praktek. penyembuhan, pemulihan itu memang membutuhkan waktu Waktu. dan dituntun dengan benar. Jadi Iya. jangan segan-segan kalau memang kita kesulitan, kita perlu ya Perlu. pendampingan dari profesional kesehatan Iya. jiwa gitu. Jadi poinnya di sini, kalau misalnya emang dari my friends ada yang mengalami, bisa langsung ke profesional mungkin ya dok ya. Ya. Dan jangan ditunggu-tunggu lagi. Dan pada akhirnya kita bisa relief. Relief itu dalam artian kita bisa menerima hal-hal buruk itu sebagai bagian dari diri kita, sama sepertinya hal-hal yang baik. Ya kan kita namakan baik. Iya. Nah, itulah kemudian pemulihan kita. Gitu. Oke. Wah, waktunya sebenarnya nggak cukup ya bahas itu ya dok ya. Mungkin nanti kita akan buat Ini memang bahasan kita lain. sengaja gantung ya kan, sehingga ada yang nonton di Jadi episode nanti ada berikutnya. penasaran lagi di episode selanjutnya, pasti akan berhubungan lagi Ya, dengan dan mungkin kayak yang gini. paling erat, yang terdekat adalah besok ya. Iya, Empty besok. Chair Series itu berhubungan juga dengan trauma. Nah, itu kita sekalian praktek sebetulnya. Ya kan, Bisa. menemukan inner child kita, luka batin kita. Kemudian berusaha menyelesaikan itu seperti apa. Saya sih pengennya ada PR malah ya Iya. kan. Jadi pulang dari sana ada PR, kita ketemu lagi nih di seri di berikutnya. next weeknya ya. Jadi gitu. untuk teman baik yang belum ikut, mungkin bisa dilihat di IG-nya GST Rai, di Dokter Rai, atau di @bertemanbaik. Nanti di situ bisa ada posannya, bisa langsung di share dan di kontak WhatsApp-nya biar ikut, dan ada nanti dikasih link WA-nya. Itu. Jadi mungkin untuk kali ini, sesi kali ini kita tutup ya dok ya. Ya, mudah-mudahan kita bisa menghadirkan memori baik ya buat teman-teman, menghadirkan harapan ya, sehingga ya memori buruk bisa diimbangi Iya. oleh memori baik. Ya, Jadi kan? untuk sesi kali ini kita tutup. Ya, Terima kita kasih undur untuk diri yang dulu. udah joinan. Terima kasih banget teman-teman yang udah nyaksikan live IG-nya Dokter Rai. Di Dan podcast jadi gini. Iya, Habis nanti itu yang ketinggalan juga ada nih recordednya dalam 24 24 jam ke depan masih Terus ada. nanti ada di YouTube dan podcast ya. Jadi Ditunggu gini. uploadan YouTube-nya dan podcast di Diskoria 88. Atau nanti di post juga ya dok ya, di Berteman Baik juga. Ya, ya. Jadi Linknya ada kok di bio di Instagram saya. bisa lah nanti ditonton ulang. Oke. Selamat malam para teman baik, my Bye-bye, friends. my friends. Bye-bye. See you next Bye-bye. week.